benar mereka bukan Mesias, walaupun dengan banyak nubuat, mujizat dan segala macam. Karena benar Yesus itu Mesias. Lalu abang Oke, kaitkan oke, dengan oke. Paulus. Sebentar. Oke, kalau Abang kamu kaitkan tidak dengan mampu Paulus. menjawab, Sebentar bang. ternyata Abang kaitkan dengan Paulus. dalam kisah Berarti para abang rasul melihat Paulus. 19 itu, Hai Sorry yang bang. Felix, mengaku pernah hati-hati di bertemu dengan jalan, Mesias Jangan kau adalah bang. nanti Paulus. ketemu Ya Mesias. Paulus. Oke, Paulus. Saya bahas Paulus nih. Artinya gini bang, ketika abang mengatakan Paulus, abang lihat semua tentang Paulus. Dia cerita tentang Yesus. Dia menginjil, percayalah kepada Yesus. Selesai. Paulus bicara tentang Yesus. Artinya dia bicara bahwa Yesus itu Mesias. Apa yang kurang? Oke, oke. Paulus Sorry tadi. Kecuali berbicara dia tentang datang dia Yesus. berkata, kecuali Oke. dia datang dia berkata, akulah Mesias. Ah itu memang salah Oke. karena sejak awal Yesus sudah bilang, ketika ada yang mengaku bahwa akulah Mesias atau bertemu, ya itu palsu. Apalagi tidak memberitakan tentang Mesias. Paulus itu berbicara tentang Oke, Mesias. di mana memberitakan otakmu, tentang Ade? Yesus Di Mesias. mana akalmu, Dindaku? Di mana akalmu? Di mana kau taruh akalmu? Yesus berkata, apabila datang kepadamu, ya, seseorang yang mengaku bertemu dengan Mesias, atau Mesias datang kepadamu mengaku akulah Mesias, maka jangan kamu percaya, karena mereka akan menyesatkan Di banyak mana manusia. ayatnya bertemu Mesias? Ya, ini Ayatnya jelas Paulus mengaku bertemu dengan siapa di gurun ketika dia ke Damsik. Paulusnya mengaku Di ketemu dengan mana siapa? Yesus mengatakan barang siapa mengaku bertemu Mesias? Ayatnya mana, Bang? Matius 24 nomor 23. Jadi Baca, apabila kalau ada siapa dengar, yang saya bilang baca ini, bertemu, saya sedang tak baca. ada kata Saya sedang bertemu baca. di situ. Saya sudah baca apabila Oke, baca ada lagi. apabila ada orang berkata Mesias ada di gurun, Mesias ada di dalam bilik penjara, maka Tidak kata kata Yesus apa? bertemu, Bang. Tidak ada kata bertemu di situ. Jadi apa Dan? Jadi apa? Begini bang Jadi Suma, apa? mana kata bertemu di situ? Tadi Oke. kan dibilang kata Ya, bertemu, oke. makanya Oke. mengerti Baik, beda baik, 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 bertemu. baik. Baik, saya bacakan dalilnya. Pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini. Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Kenapa orang itu mengatakan dia Mesias ada di sana? Kenapa? Karena dia bertemu atau karena tidak? Bisa saja palsu bang. Dia mengklaim. Dia tidak Baik, bertemu. itulah Paulus. Dia cuma Coba. bilang dia tidak Coba lihat. bertemu. Di dalam Korintus 9, coba kamu lihat. Dalam Jangan Korintus 9, lompat-lompat, Bang Suma. supaya Jangan saya kasih kau lompat-lompat. data, supaya saya Kau kasih kau data. penyesat. Jangan Kau lompat-lompat dulu. diam. Penyembah makhluk kuburan, kau diam. Di dalam Korintus 9, 1 Kau Korintus nabi 9. teroris, diam juga. Penyembah makhluk kuburan, kau diam. Nabi teroris, Saya ajari diam, kau, Pak. saya ajari kau. Saya ajari Bukankah kau Quran. Paulus berkata begini, bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan Kristen? Bukankah aku Paulus telah melihat Yesus? Bertemu enggak kalau dia melihat Yesus? Mengaku enggak Paulus melihat Yesus? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Paulus begitu bertemu dengan Kristus di padang gurun, dia mengaku enggak kalau dia bertemu Yesus? Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Bertemu enggak? Ada enggak Kristus datang kepada Paulus? Menurut Paulus ada. Galatia 1 nomor 11 nomor 12, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Setan yang datang, sabar. Setan yang datang mengaku siapa? Setannya datang mengaku siapa? Mengaku Yesus atau mengaku bom-bom? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya ketika ada yang mengaku Yesus? Woi, percaya atau jangan percaya? Selesaikan dulu yang tadi, jangan langsung bertanya. Iya, enggak, saya tanya samamu. Ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus percaya atau jangan percaya?
Percaya? Di mana dalilnya? Dasar kuclu. Di mana dalilnya Begini, Bang. ketika Mana ada pertanyaan orang Yesus berkata mengaku seperti itu? Mana ada pertanyaan Yesus berkata seperti itu? dalilnya Yesus Melihat, berkata. bukan bertemu. Melihat, Yesusnya bukan bertemu. berkata, kalau Melihat itu ada berkata orang yang melihat. mengaku. Melihat. Penyembah makhluk kuburan, diam dulu. Kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus Yesus, percaya atau jangan percaya? Melihat. Percaya atau jangan percaya? Makanya pertanyaan itu jangan lari-lari. Pertanyaannya itu Yesus, melihat, bukan bertemu. dengar. Dengar. Jangan bodoh, jangan bodoh. Dengar Ayat dulu. saya baca ya, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, bukan bertemu. Otakmu di mana itu loh? Jadi tadi itu yang berbincang-bincang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, itu bertemu atau tidak? Terus kau buat pertanyaan seperti bertemu. Tadi itu dia mengatakan, siapakah engkau? Menjawab makhluk itu mengaku, akulah Yesus. Itu bertemu atau tidak? Congor. Oten. Kau sangkut paut Inilah. dengan ayat ini kan? Saya tanya semamu, ketika Paulus berbincang-bincang dengan makhluk gaib mengaku Yesus, itu bertemu atau tidak? Ya, bertemu. Bertemu. Apa kata Yesus kepada muridnya? Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku akulah Kristus. Iya, itu untuk penyesat palsu. Tadi udah lewat, Bang. Itu konteksnya Mengaku berbeda. tidak. Mengaku tidak Konteksnya oleh berbeda, Paulus. Bogor. Dengar. Jangan congor. Kutanya dulu kau. Mungkin jangan congor ke sini. Kutanya dulu Bawa ke sini, sangkut paut dengan Kutanya yang dulu lain. kau. Tidak Kutanya dulu nyambung. kau. Tidak nyambung. Kutanya dulu kau. Dari dulu Kutanya gitu, dulu kau. Kutanya Kita dulu kau. baca Kutanya ulang dulu. ya. Matius 7 tadi. Kutanya dulu Matius kau. 7 tadi. Baca dulu. Kalau kau tidak mau kau turun, Baca kau dan ke neraka. selesaikan, Kau ke neraka. begini. Kalau kau enggak mau mendengar, kau ke neraka. Kalau kau enggak mau dengar, kau ke neraka. Sederhana bukan? Kau duduk cantik aja di sini, biar tak ajarin. Di tahun 33 Masehi, Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu Yesus nasihatkan muridnya di tahun 33. Paulus di tahun 52 menulis surat, bertemu dengan sosok berupa cahaya dan suara, mengaku akulah Yesus. Dan dicatat kembali oleh asistennya di tahun 65 di dalam buku kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Yesusnya menasehati muridnya di tahun 33. Paulusnya mengaku puluhan tahun kemudian bertemu dengan sosok makhluk gaib di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Murid-murid yang mendengarkan nasihat di tahun 33, ketika mereka panjang umur, bertemu dengan Paulus yang mengaku, murid-murid Yesus, ya botak, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsyik. Apa pesan gurunya kepada mereka? Percaya atau jangan percaya? Ketika Paulus mengatakan, aku ketemu dengan gurumu ketika ke Damsyik loh. Murid-muridnya merespon apa? Sesuai dengan ajaran gurunya di tahun 33. Percaya atau jangan percaya? Boy, percaya atau jangan percaya? Tidak percaya, jangan percaya. Makanya Paulus putus asa. Katanya apa? Galatia 2 nomor 8. Kata Paulus begini, aku diutus kepada orang-orang tidak bersunat, kepada aliteng.
Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi, yaitu ahli teng. Karena kalau aku pergi mengaku ke murid-murid Yesus, mereka sudah diajarin gurunya untuk jangan percaya kepada aku. Makanya biarpun botak saya ini tumbuh padi, kalau saya masih mengajar ke mereka, mereka tidak akan percaya. Karena mereka mendengarkan nasihat gurunya, jangan kau percaya. Maka satu-satunya supaya laku, makhluk goib yang datang kepada aku ini kujual, maka aku menjualnya ke non-Yahudi yang bukan murid Yesus. Lahirlah kalian. Woi, kau sudah paham sampai situ? Masih mau tetap di kebetolan? Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu dulu kalian selesaikan. Penyesatnya itu datang dengan memakai atribut Yesus namanya atau bom-bom namanya. Penyesat itu menurut Yesus. Yang datang setelah aku bernama bom-bom atau bernama Yesus? Hei! Bernama bom-bom atau bernama Yesus? Bernama Yesus. Orang banyak yang dinubuatkan Yesus bahwa mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak pengikut Yesus palsu ini namanya apa? Gelari apa? Digelari apa? Digelari apa pengikut Yesus palsu ini? Pengikut-pengikutnya? Pengikut Kristus. Apa singkatannya? Apa singkatannya pengikut Kristus? Apa? Apa? Hei! Apa? Orang-orang di luar Yahudi yang mengatakan diri mereka pengikut Kristus itu apa namanya? Hey! Apa namanya? Hey! Apa namanya pengikut Kristus di luar Yahudi apa namanya? Hey! Ayam yang jawab. Apa namanya pengikut Kristus di luar Yahudi yang mendengarkan nasihat gurunya jangan kau percaya? Kalau ada orang mengaku-ngaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa nama orang yang di luar pengikut Yesus di luar Yahudi apa namanya? Hey! Dah, lembutkan hatimu saudara-saudaraku. Lembutkan hatimu. Kita di sini bukan mau menghina, bukan mau menghujat. Kita menjabarkan kebenaran. Lembutkan hatimu. Materi-materi seperti ini tidak akan Anda dapatkan di gereja. Kenapa? Karena di gereja mengaku pengikut Kristus. Tapi murid Yesus mewaspadai pengikut Kristus palsu. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus di luar kelompok Yahudi itulah Kristen. Iya kan? Benar nggak? Di luar Yahudi pengikut Kristus apa nama kelompoknya? Kristen kan kawan? Bukan Islam kan? Bukan Hindu bukan? Bukan Buddha kan? Bukan ateis kan? Satu-satunya kandidatnya adalah kalian. Lembutkanlah hatinya. Lembut selembut-lembutnya. Apakah yang dinarasikan Bang Sumai ini berdata? Apakah yang disampaikan Bang Sumai ini betul? Jangan karena Bang Sumai Islam, beda agama dengan kalian, biarpun benar, kalian tetap tolak. Biarpun salah, karena yang sampaikan pendeta, yang sampaikan pastor, meskipun salah kalian terima. Jangan. Ketika kalian masuk ke dalam kubur, pendeta kalian tidak ikut. Pastor kalian tidak ikut. Kalianlah masing-masing individu yang akan mempertanggungjawabkan hidup kalian di hadapan Tuhan kita. Ada yang bunga turun. Begitu saudaraku, ya. Lembutkan hati, dengarkan yang disampaikan. Apakah yang disampaikan Bang Sumai ini betul? Benarkah Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu atau tidak? Kalau Yesus mengatakan ada Yesus palsu, percayakah kita akan ada Yesus palsu? Percaya. Berarti ada Yesus palsu pada masa itu. Nah, di mana kita lihat ada riak kejadian di dalam Bible, adanya oknum yang datang mengaku Yesus itu di mana? Adakah? Ada. Contoh Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua orang tersebut dalam rupa yang lain. Nah tuh,
Ada tuh, dijelaskan tuh dalam Markus. Ada Yesus lain yang muncul kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah itu, Yesus lain itu. Karena dikatakan dalam rupa lain. Bagaimana bisa Anda mendudukkan itu adalah Yesus asli, sementara rupanya lain? Apa alasannya? Apakah Yesus pernah mengatakan, aku akan datang dalam rupa lain? Kan tidak ada. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang saudara, yang datang dalam rupa lain itu siapa? Yang datang dalam rupa lain itu siapa? Nah maka benarlah kemudian ketika yang kalian ikuti itu ternyata, ini pertanyaannya, maka benarlah kemudian ketika yang kalian ikuti itu ternyata adalah Yesus palsu. Kenapa demikian? Karena di dalam data Matius 7 nomor 22-23, pengikut Yesuslah yang diusir oleh Yesus. Saya ulang, pengikut Yesuslah yang diusir oleh Yesus. Pengikut Yesus yang bermujizat, pengikut Yesus yang mengusir setan, pengusir setan yang bernubuat, pakai nama Yesus, yang diusir oleh Yesus. Kalau yang kalian gunakan Yesus asli, ngusir setan, bernubuat, bermujizat, lalu kenapa Yesus asli mengusir kalian dan berkata, aku tidak mengenal kalian? Lalu selama ini kalian bermujizat mengusir setan di gereja itu, apa sih? Jadi Yesus yang kalian panggil di gereja, yang pendeta-pendeta kalian pakai namanya, yang Rusuli Lubis pakai usir setan, yang pakai Rusuli Lubis pakai ngobatin orang, itu Yesus yang mana? Hati-hati, karena ternyata ada Yesus palsu. Apa buktinya? Ketika kalian bernubuat, ketika kalian bermujizat, ketika kalian mengusir setan pakai nama Yesus, justru Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Jadi yang membantu kalian mengobati orang sakit, bernubuat, bermujizat di gereja itu Yesus yang mana? Kalau yang asli tidak mengenal kalian. Lalu Yesus yang datang kepada kalian mengobati orang-orang yang kalian obati itu siapa? Dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada satanik, kepada penyesat, planos yang datang kepadamu menyamar, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya kelompok manusia di atas muka bumi ini yang mengusir setan, bermujizat, ngobati orang pakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti yang diusir Yesus siapa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Cobalah lembutkan hati kalian, saudara-saudaraku. Lembutkan hati kalian. Please, lembutkan hati kalian. Sederhana loh itu. Jangan karena Anda cuma berkuar-kuar, Yesus Tuhan kami. Silakan aja, tapi ingat. Pikirkan keselamatan kalian. Pikirkan. Besok hari kalian meninggal, Yesus datang tanya, siapa yang suruh kau menyembahku? Siapa yang suruh kalian bermujizat pakai namaku? Aku tidak mengenal kalian. Yang kalian pakai mengusir setan itu kan, saya sudah katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Kristus. Apa buktinya? Nah, saya kasih data. Matius 23. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tuh, berarti ada Yesus palsu yang memang hebat dalam melaksanakan mujizat. Ada Yesus palsu yang memang hebat di dalam melakukan tanda-tanda dahsyat seperti menyembuhkan orang, membuat orang Kristen mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu kata Yesus, bukan kata saya loh teman-teman. Sebab Kristus palsu akan datang, Matius 24 nomor 24, melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid atau orang pilihan. Berarti Kristus palsunya datang pada zaman murid pilihan masih ada. Lembutkan hati kalian saudaraku. Lembutkan, lembut selembut-lembutnya. Pelajari Bible dengan baik. Jangan ke Al-Quran dulu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, jangan. Ke Bible aja dulu. Telah Bible itu secara histori, step by step, secara temporer. Anda pelajari, oh ini masa Yesus mengajar. Oh ini masa Yesus sudah tak ada. Oh ini Yesus setelah
setelah murid-muridnya tak ada. Oh, ini setelah Yesus betul-betul muridnya dan dia sendiri sudah tak ada di bumi. Siapa yang muncul melakukan konsili? Itu kelompok dari mana rupanya? Siapa yang diusung di sana? Oh, Kristus. Ini Kristus siapa tokoh ini? Kristus ini siapa? Apa Kristus ini? Apa Kristus menurut Yahudi? Karena yang memegang kemudian tradisi Mesias atau Kristus itu hanya Yahudi. Islam, Kristen enggak. Tradisi Mesias atau Al-Masih atau Kurios, atau Kristus itu hanya ada di Yahudi, bukan di kita. Maka kembalikan kepada meja Yahudi. Mesias itu apa bang? Kristus itu apa bang? Apakah dia Tuhan atau dia hanya manusia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat kepada Bani Israel? Tanya kepada mereka. Nah, satu hal ini gratis nih sebelum saya pamit. Di dalam pengajaran Anda, kalau Anda melihat di Lukas 22, baca Lukas 22. Di situ penting untuk saudara pahami. Di Lukas 22 dari data 63 sampai data nomor 71. Ini saya bacakan, saya singkat saja. Dan orang-orang yang menahan Yesus. Nah ini, ada Yesus yang ditahan. Padahal datanya di dalam pengajaran Yesus, dia mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24:44. Itu pengakuan Yesus sendiri loh. Matius 16 itu pengakuan Yesus sendiri. Matius 15 itu pengakuan Yesus sendiri. Bahwa harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia. Nah, orang-orang yang menahan Yesus, katanya Yesus yang ditahan. Bisa enggak orang benar itu dibiarkan untuk terzalimi oleh orang-orang fasik? Kata kitabnya Yahudi, enggak bisa. Tuhan akan menyelamatkan mereka. Orang-orang yang menahan oknum yang bernama Yesus, mengolok-ngolok Yesus, memukuli Yesus. Ini sudah bertentangan ini. Yesus orang suci yang dekat dengan Tuhannya tidak mungkin diperlakukan seperti ini, enggak mungkin. Ini terindikasi kuat bukan Yesus. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua, bangsa Yahudi dan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan oknum yang dikira Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab oknum yang katanya Yesus. 2. Sekalipun aku, ini sudah bicara nih, yang disangka Yesus ini sudah bicara. Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, pasti, namun kamu tidak akan percaya. Nah, kalau dia mengatakan aku Mesias, percaya enggak? Kalau dia mengatakan sebenarnya aku bukan Yesus, percaya enggak juga? Tidak. Maka oknum itu mengatakan, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, nih kata oknum ini yang katanya Yesus. Mulai sekarang dalam bahasa Yunani itu adalah non. Mulai sekarang artinya saat itu juga, detik itu juga. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang berbicara ini siapa? Yang sedang berbicara ini siapa? Katanya Yesus. Tapi kenapa dia mengatakan sekarang juga anak manusia itu sudah duduk di atas di langit. Sudah duduk di atas di langit. Jadi yang berbicara ini bukan Yesus, tapi disangka Yesus. Maka orang-orang itu berkata, imam kepala berkata kepadanya, kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim. Jawab oknum tersebut, kamu sendiri yang mengatakan itu. Kamu sendiri yang mengatakan itu, bukan aku. Lalu mereka berkata, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan, akulah anak Tuhan. Tidak pernah. Coba Anda baca original teksnya. Ada enggak Yesus mengatakan, akulah anak Tuhan? Ketika ditanya, kamu sendiri, dia mengatakan begini, apakah engkau anak Elohim? Kau tunjukkan saudara-saudaraku Kristen, kalau ada original teksnya Yesus mengaku, ya aku adalah anak Tuhan, maka besok aku dirikan gereja untuk kalian. Saya ada lahan pribadi di Bolangi, di situ ada masjid saya bangun. Di samping masjid itu akan saya bangunkan kalian gereja. Ketika oknum yang disidang oleh imam kepala mahkamah agama ditanya, apakah kamu ini adalah Yesus anak Allah? Kalau dia menjawab, iya, aku adalah anak Allah, maka saya dirikan kalian gereja di desa Timbusang,
Dusun Bolangi 30 kali 15. Ini sumpah saya. Kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan, sabar. Kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan di dalam Lukas 36, aku anak Allah. Diam. Itu bukan pada Sudah saat aku jawab. dengar, diam. Ini pada saat di sidang. Kalau yang mengatakan Aku anak diam dulu anak monyet. Diam. Kalau di Yohanes 10 betul, itu Yesus anak Allah, hamba Allah. Betul. Saya tidak pungkiri itu. Itu berbeda dengan yang di sidang ini. Kan saya sudah bilang, yang mengaku anak Allah, hamba Allah, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Injil, memang dia adalah Nabi Rasul. Baca nomor 34, 35, 36-nya. Itu memang Yesus yang adalah anak Allah. Anak dalam perspektif Yahudi adalah hamba Tuhan. Jangan kau garang-garang. Sekarang yang saya bahas ini yang sedang ditangkap. Yang sudah ditangkap. Yesus berkata, tanda-tanda penyesat ketika ia datang kepadamu. Dia mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Oknum yang di sidang ini, di dalam Yohanes 18 nomor 5. Dia mengatakan, siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata oknum tersebut? Akulah dia. Apa yang terjadi? Hup! Ditangkap. Lalu ditangkap. Hup! Karena dia mengaku akulah dia. Setelah dia mengaku akulah dia, Yesus mengatakan ciri-ciri penyesat itu mengaku akulah dia. Oknum ini jelas tertangkap karena dia mengaku akulah dia. Ditangkap dia. Setelah dia ditangkap di sidang, apakah kamu ini adalah anak Tuhan? Apa jawabnya? Kau yang mengatakan itu. Aku enggak mengatakan itu. Tetapi di dalam lembaga Bible Indonesia, Yesus yang sedang disidang, tetapi dia adalah oknum lain yang mengatakan, aku duduk di sidang, tapi anak Elohim sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang ada di langit. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih berlaku teman-teman. Silakan Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Kalau ada original teksnya ketika oknum itu ditanya, apakah engkau anak Allah? Sama, terjemahan barunya begini. Aku adalah anak Allah. Ya, aku adalah anak Allah. Kamu yang mengatakan bahwa akulah anak Allah. Padahal itu tidak ada. Yang ada di original teksnya hanya berkata, kamu sendiri yang mengatakan itu. Bukan aku. Anak Allah itu sudah duduk sekarang di atas Jadi aku ini siapa? Yesus itu cuma satu yang asli. Tapi ada yang palsu. Yang satu mengatakan sudah duduk di sebelah kanan. Yang satu mengatakan masih duduk di situ, di sidang. Berarti Yesus ada berapa? Ada dua. Ada duduk di sebelah kanan Bapa, ada yang duduk di depan mahkamah agama. Yang disalib adalah yang duduk di depan mahkamah agama. Yang keluar dari kubur adalah yang duduk di depan mahkamah agama. Yang disembah oleh saudara kita Kristen adalah yang keluar dari kubur. Saya kira sudah cukup, lembutkan hati kalian.
Lembutkan hati kalian. Lembutkan hati kalian saudara-saudaraku. Jangan masuk ke ranah Al-Quran dulu. Terlalu berat. Bible aja dulu pelajarin. Besok hari kalau kalian ke gereja, titip pertanyaan itu kepada Pak Pendeta. Pendeta, Bang Suma mengatakan Lukas 22 nomor 69 sampai nomor 70. Di situ ketika ada oknum yang disangka Yesus ditangkap, kenapa dia mengatakan sekarang juga anak manusia sudah duduk di depan, di samping kanan yang maha kuasa. Berarti yang berbicara itu siapa Pak Pendeta? Apakah Yesus itu ada dua? Titip pertanyaan itu kepada pendeta kalian atau kepada pastor kalian. Jawabannya nanti Anda bawa ke sini atau bawa pendeta kita, pastor kita ke sini.